Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Angelina Anggun Salsabila dengan NIM 1911E2102. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan suspensi eritrosit. Apa yang dimaksud dengan teknik pembuatan suspensi eritrosit? Teknik pembuatan suspensi eritrosit merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan transfusi darah. Langsung saja ke pembahasan berikutnya mengenai tujuan dari teknik pembuatan suspensi eritrosit. Yang pertama adalah tujuan dari teknik pembuatan suspensi eritrosit, yaitu untuk membuat kepekatan eritrosit menjadi enceran tertentu. Hal ini dinyatakan dengan persentase, seperti 2%, 5%, 10%, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan reaksi antigen pada eritrosit terhadap antibodi. Dengan kata lain, untuk menghilangkan pengaruh protein yang menempel pada eritrosit, sehingga eritrosit dapat berikatan dengan mudah kepada komponen lain saat reaksi transfusi darah. Cukup, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nurul Fakalubia dengan NIM 1911E2122 akan menjelaskan mengenai teori teknik pembuatan suspensi eritrosit. Suspensi eritrosit atau red cell suspension dibuat dengan cara mencampurkan sel darah merah yang telah dicuci dengan cairan pelarut salin atau NaCl 0,85%. Pembuatan suspensi ini biasanya dilakukan sebelum melakukan transfusi darah agar didapatkan eritrosit yang encer yang akan direaksikan. Pembuatan suspensi eritrosit membuat kepekatan eritrosit menjadi kadar tertentu presentasi guna mengoptimalkan reaksi antigen pada eritrosit terhadap antibodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Safrizal AS dengan NIM 1911E2131 ingin menjelaskan tentang prinsip teknik pencucian eritrosit. Prinsipnya adalah darah yang telah dicuci atau dibebaskan dari protein eritrosit pekat 100% dilakukan pengenceran dengan larutan NaCl dan dibuat dalam beberapa pengenceran dengan perbandingan tertentu. Langkah-langkahnya, pertama pencucian sel darah untuk mendapatkan eritrosit 100%. Selanjutnya pembuatan suspensi eritrosit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fatina. Terima kasih. Langkah keempat yaitu pencucian sel darah. Sebelum membuat suspensi eritrosit, maka langkah yang harus dilakukan adalah pencucian sel darah untuk mendapat eritrosit pekat 100%. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan eritrosit pekat yang bebas dari protein atau globulin. Dasar teorinya bagaimana? Dasar teorinya adalah eritrosit yang ditransfusikan tidak boleh mengandung antigen yang relevan dengan antibodi dalam darah resipien, sehingga harus dilakukan pencucian untuk menghilangkan plasma, antibodi, dan protein atau globulin yang terdapat pada eritrosit pekat. Prinsipnya yaitu dengan menambahkan larutan salin dan melakukan pemutaran sehingga antibodi di sekitar sel akan hilang. Nah, hasilnya didapatkan eritrosit pekat 100% dengan 3 kali pencucian menggunakan larutan salin. Langkah selanjutnya untuk pembuatan suspensi eritrosit. Setelah mendapatkan eritrosit pekat 100%, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan suspens menyatakan dengan presentase. Untuk alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu fluid, centrifuge, tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, dan tip. Untuk bahan yang dibutuhkan eritrosit pekat 100% dan NaCl 0,85%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai, nama saya Putri Cipta Jibrigala. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan suspensi eritrosit. Jadi, suspensi eritrosit yang dapat dibuat adalah suspensi eritrosit 2%, 5%, 10%, 40%, dan 50%. Dapat dilihat di tabel, pada suspensi eritrosit 2% perbandingannya adalah 2:100. Artinya,
2 bagian sel darah merah dan 98 bagian salin atau NaCl fisiologis. Begitu juga sampai perbandingan 50%. Selain untuk transfusi darah, suspensi eritrosit ini juga dapat digunakan untuk pembuatan media kultur pembiakan Streptococcus pneumoniae. Dapat dilihat di tabel pada kolom keterangan. Pada penggunaan suspensi eritrosit 2% tidak menghasilkan hemolisa, begitu juga pada suspensi eritrosit 5%. Namun pada suspensi eritrosit 10% sampai 50% menghasilkan hemolisa sebagian. Berikut ini adalah video cara pembuatan suspensi eritrosit. Selamat menonton! Pembuatan suspensi eritrosit 10%. Disiapkan alat dan bahannya dulu ya. Setelah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat suspensi eritrosit 10% pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan adalah sampel darah vena. Lakukan sampling untuk mendapatkan sampel darah. Kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung vakum dengan tutup berwarna ungu. Lakukan sentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm untuk mendapatkan serum. Setelah dilakukan sentrifugasi selama 15 menit, serum dipisahkan dengan sel darah merah. Lakukan hal tersebut dengan mengambil serumnya dan dimasukkan ke tempat yang terpisah. Setelah dilakukan pengambilan serum, sisa eritrosit dicuci dengan NaCl 0,85%. Dan lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Setelah dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit, buang supernatant atau cairan bagian atas. Lalu tambahkan NaCl 0,85% kembali. Lakukan sentrifugasi kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Setelah dilakukan sentrifugasi selama 1 menit, lalu ambil kembali supernatant pada bagian atas. Lakukan pencucian kembali menggunakan NaCl fisiologis 0,85%. Kemudian lakukan sentrifugasi. Setelah disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm, buang kembali supernatant pada bagian atas ke dalam tabung yang terpisah. Kemudian pembuatan suspensi eritrosit 10%. Ambil 1 bagian sit sebanyak 100 ml ke dalam tab. Setelah dimasukkan 1 bagian sel eritrosit atau 100 ml,
lalu dalam tabung yang tadi sudah berisi eritrosit. Jangan lupa dihomogenkan ya. Berikut ini adalah suspensi eritrosit 10%, sel eritrosit 100%, serum, tabung pencucian pertama, tabung pencucian kedua, dan tabung pencucian ketiga. Terima kasih telah menonton video ini.